berdakwah itu adalah Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Kebetulan marga Al-Idrus banyak di Gorontalo ya, Arab-Arab ya. Gitu. Jadi kita bangga di Gorontalo ada saudara-saudara kita bermarga Al-Idrus karena inilah ya jadi ikon daripada sejarah kopi itu. Nah. Dia tersebar ke Eropa sampai ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia. Terus ini ada Gorontalo. Kalau ke Indonesia itu Belanda yang bawa. Oh. Ya, jadi ternyata masih saudara dengan dia. Iya, dari penjajahan ya awal ke-15. Keturunan. Ini pun nangka Belanda. Oh, nangka Belanda. Oke. Rocker Belanda. Pak Ustadz, jadi kan ini juga hadir di Pak Saipul ini. Saya dengar Pak Ipul di Hoya Kopi itu selain sejarahnya itu tadi sudah disebutkan. Nah, saya dengar manajemen Hoya Kopi itu juga menerapkan nilai-nilai keislaman. Oh iya. Jadi setiap karyawan itu wajib sholat 5 waktu. Oh, luar biasa. Jempol habis, mantap ya. Beda ya. Subhanallah. Kalau saya ada memelihara ya. Ini jadi inspirasi bagi saya untuk mesti harus, ini wajib. Iya. Sama. Jadi itu salah satu kewajiban. Jadi kalau mau cari calon suami ideal itu, cari baristanya Hoya Iya. Kopi. Macam saya postat ya. Harus ke Hoya Kopi dulu. Hoya Kopi baru saya. Iya. Urutan. Tidak hanya itu Ustadz, selain karyawan diwajibkan 5 waktu, sholat 5 waktu, juga Hoya Kopi ini sering melakukan kegiatan-kegiatan amal setiap bulan ya, setiap bulan. Hari Jumat. Saya pernah Itu memang diagendakan rutin ya. Oh, setiap minggu, Sudah jadi. setiap hari Jumat itu jadi Jadi makanan gratis untuk warga. jadi amal untuk warga ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan amal, kemudian juga bagi karyawan diwajib bagi mereka untuk Iya. misalnya meduga magaribu toh, Iya. kok magaribu istirahat, Biar ada pengunjung. iya, Ya tinggalkan semua. iya, sholat dulu baru balik lagi. Kalau saya sih secara pribadi melihat ini sesuatu yang berbeda ya. Tapi ini jadi inspirasi juga. Mudah-mudahan warkop-warkop yang lain pun juga bisa mengikuti ya. Nah biasanya saya beberapa kali ke warkop begitu datang waktu sholat kesulitan mau sholat di mana nggak ada. Nah kalau kebetulan warkopnya jauh dari masjid kan repot ya mereka yang mau sholat misalnya. Ya sebaiknya sih saya sarankan kalau bisa diadakan Ada ruangan khusus. Ya ruangan khusus. Mau sholat Tiap kecil lah kecil gitu. ya. Ya, saya baru dapat ternyata ini yang memang kebetulan dekat masjid ya. Ada satu kafe lagi yang memang ya menyediakan. Wow. Oh, malu kopi lift. Iya. Terima kasih ya. Ini kopi robusta ya. Kopi robusta. Iya, kopi Jadi robusta. memang kopi itu ada beberapa jenis sebenarnya. Ya, ada robusta, ada arabica, ada excelsa, dan ada liberica. Oh, ini Ustaz yang saset. Ini kopi Yang paling mudah didapat itu memang robusta. ini kopi Ya. siram ini kopi khasnya Hoya Kopi. Oh, khas. Iya, kan kita baru buka warkop kan, jadi masih kerjasama dengan Hoya Kopi. Gitu ya. Itu Jadi- yang sering ini kan yang sering diminum oleh teman-teman di Garbi. Iya, betul. Iya. Kita di Teman-teman Gerakan Garbi Baru itu itu kan lagi menyemarakkan Iya. ya pertemuan-pertemuan Nah. kongko-kongko itu ke warkop. Iya, kebetulan Ya. juga ini robusta ini ngobrol bareng Ustadz juga, kita konsultasi dengan Ketua Garbi. Ya. Nah, setuju dan merespon ini. Ya, jadi ide-ide dan gagasan itu kita inginkan hadir juga dalam topik-topik pembicaraan di rumah kopi. Oke. Ya. Jadi memang ada visi besar Gerakan Arab Baru itu ingin menjadikan Indonesia jadi kekuatan kelima di dunia. Nah, Saatnya Indonesia harus berbicara di berawal kancah dari kopi. dari kopi menuju lima besar. Nah, sebelum ke pembahasan yang berikutnya Pak Ustadz soal kopi, kita ingatkan dulu untuk sahabat milenial di rumah. Oke. Nah, di akhir nanti, di akhir acara ini pimpinan atau manajer dari Hoya Kopi juga bawa voucher. Voucher untuk yang penelpon. Nah, Bagi atau penelpon. Nah, tidak hanya dia bawa tolong di akhir acara Pak Ustadz. Selama diskusi, sahabat milenial di rumah bisa menghubungi langsung line telepon di 0852 40 49 6190 langsung tanya langsung. Bisa bergabung bincang-bincang dengan kita langsung live ya. Langsung ya. Kita live sekarang, kita langsung terima telepon misalnya robusta. Jadi penelpon langsung bilang robusta. Ya, sahabat milenial. Tafadhal. Tafadhal.
Bisa bahasa Arab juga Pak ya? Oh, bisa. Berapa lama belajar bahasa Arab? 5 tahun di pesantren. 5 tahun pesantren. Iya. Saya mau tes dia apa? Bahasa Arab kopi. Kopi. Yang tanya apa? Bahasa Arab kopi? 100 ya. Jadi kahwah itu apa Dinggo ya? Jadi ada huruf kof di situ. Kof itu kuts, kesucian. Nah, ini diurai oleh Kof itu ya, dalam syair-syair ulama itu diurai ya, kata kohwah itu. Kof. Yang kedua ada ha. Ha itu hidayah, al-huda. Ya. Kemudian ada huruf waw, wud, cinta. Oh, kecota. Berarti kopi itu ternyata tidak jauh dari Iya, jadi para ulama saking begitu mereka menggemari kopi, para ulama itu banyak membuat syair-syair tentang kopi. Ya, adapun kalau kita pernah mendengar hadis-hadis yang ada hubungannya dengan kopi, ya ini patut diragukan karena di zaman Nabi, para sahabat Nabi itu belum ada yang pernah meminum kopi ya. Dulu waktu itu khamar. Ya, selain air minumannya khamar. Ya, gitu. Jadi kopi itu belum ada. Ada memang ya hadis, tapi kita ragukan juga ya yang pernah menjelaskan bahwa Nabi itu untuk biar dia terhindar dari ngantuk pada saat dia Isra Mi'raj, itu diberi kopi oleh malaikat Jibril. Biar tidak ngantuk. Jadi memang awalnya orang Islam sudah mengenal kopi itu pengusir kantuk. Iya. Dan motivasi para ulama minum kopi itu memang bukan untuk begadang seperti lagu Roma Irama itu ya. Ya, begadang jangan begadang. Ya, kalau tak ada manfaatnya. Jadi begadangnya para ulama itu ingin mendekatkan diri kepada Allah pada malam hari. Ditemani oleh kopi. Iya, kopi itu ya menjadi teman para sufi pada saat itu. Iya. Agar supaya apa? Ya, aktivitas pikir dan zikir mereka itu bisa lebih kokoh, lebih kuat dengan minum kopi. Tapi memang tadi Ustadz bilang Pak Ipul, sebelum kopi itu ada hamar, toh? Nah, kopi dulu masih disimpan dalam hamar. Khamar itu beda sama kata kamar ya. Jadi, khamar itu minuman keras. Kata kopi sendiri bahasa Arab itu akhirnya mengalami banyak transliterasi ke bahasa-bahasa lain ya. Pertama ke Turki. Setelah itu Turki rame ya, rame kedai-kedai kopi dan kopi berubah namanya di Turki itu jadi kahve. Oh, Ya. pantasan itu bahasa Arab. Di Italia berubah jadi cafe. Ya, ke bahasa Inggris jadi coffee. Kopi. Masuk ke Indonesia jadi kopi. Nah, jadi akarnya memang bahasa Arab. Ketika dia masuk di Agus Salim jadi Hoya Kopi. Oh ya, kopi. Jadi dari Bundaran Saliki berapa kilo berapa Nah, langsung Teto. kanan kiri. Ya. Oh ya, kopi. Oke, sahabat milenial di rumah, Anda bisa bergabung dengan kami di 0852 40 49 61 90 ya. Nah, di Hoya Kopi itu selain menu apa saja yang ada di situ? Apa keunggulannya selain Hoya Kopi? Kalau yang biasa paling banyak ya, favorit lah. Itu dari minuman itu kalau misalkan kopi, Hoya Kopi terutama. Kalau untuk makanan banyak Hoya sih. makan. Iya. Oh ya, Maluku itu Ada nasi goreng Hoya Kopi. Oh, jadi ada nasi goreng Hoya Kopi. Pokoknya yang ada Hoya Kopi Hoya Kopinya itu yang paling unggul. biasa buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka terus. Bukanya itu dari jam 4 sampai jam Biasa buka dari jam berapa? Tutup jam berapa? Jangan pertanyaan berarti. Maksudnya buka jam berapa, baru mau buka lagi jam berapa? Tutup jam berapa? Main mau tak acak putih dia. jam 12 lah. Belum minum kesasa tapi Jadi belum ada konsep 24 jam ya? Belum. Oh, belum. Iya, belum ada. Belum ada rencana juga buka 24 jam. Belum. Karena Gorontalo Kasihan belum. juga karyawan. Oh iya ya. Karyawan. Jadi ini memikirkan juga kesehatan karyawan Pak Ustadz. Iya toh. Jadi buka dari jam 4 sore Sampai jam 12. sampai jam 12 malam. Iya. Pukul Iya. 24. Gitu. Kalau ini Pak Ustadz ini Warkop Robusta ini buka 25 jam. Main batang. Satu hari baru 24 jam. Walau nggak bola. Masalahnya ti DP barista olah. Iya. Walaupun dia tidak sehat, Nah. kan bisa tinggal berbagi nanti kan. Tapi tetap harus diistirahatkan juga. Iya. Jadi sebaiknya minum kopi itu jangan sampai tidak ada maknanya ya. Iya. Jadi selama ini orang menganggap hanya sekedar
pengusir kantuk aja. Iya, Ya, padahal sambil nonton bola ya. Iya. Gitu. Jadi kita inginkan agar kopi itu tidak jadi sia-sia ya, karena dia ada hubungan erat dengan sejarah Islam. Maka motivasi awal ketika ulama itu minum kopi itu tidak boleh kita hilangkan. iya, jadi kopi itu kalau mau begadang misalnya membahas tentang sesuatu yang punya nilai-nilai. Ya, ada tambah topik yang nilai manfaatnya itu bisa dirasakan. manfaat, ditemani oleh kopi. Iya. Supaya ngantuk kita akan datang. Ya, saya punya kiat ya. Maksudnya nama ngantuk datang kan baku tamanin. Saya punya kiat kalau kita ke warkop itu sebaiknya memang diawali dengan niat ya. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar malupin niat. bin niat. Wah, hebat. Ustadz Abah ya. Ada. Masih ada. Kan kalau Ustadz dan Tibul kan boleh bertanya, apa kabar? 5 tahun pesantren tidak sia-sia. Maksudnya tetangga. Kompleks. Saya itu di kantin itu di kantin. Jebolan pesantren kilat. Oh, Iya. 3 hari. Iya. Apa 3 telepon neng ya? Maksudnya orang di pesantren kilat itu babili pana warung waktu itu. Oh, Makanya anak ini mau usaha warkop ini. emang GTC asli. Anak di kantin. Jadi Iya, dapat dengar DP Iya. orang bahasa Arab kan dapat dengar. Oh, iya iya. Kan di jadi kantin. terekam itu ya. Bahasa Arab itu ya. Terekam. Ini Pak Ustadz ini kan jaga makan di situ. Oh, tidak dong. Pada di rumah maksudnya. Oh, Jadi itu awali dengan niat lah gitu ya, agar supaya ada ibadah yang ingin kita hidupkan. Ya. Setiap begadang. Iya, Setiap karena nongkrong di iya, warkop. orang mau nongkrong di warkop pasti bertemu dengan orang lain kan? Iya. Silaturahim terjalin. Ya, dalam Islam ada konsep Silaturahim. silaturahim, ya. Jadi siapa yang ingin rezekinya diluaskan Allah, usianya dipanjangkan, ya, falyasil rahimahu. Maka sambunglah tali Silaturahim. Silaturahim. Orang kalau setiap hari ketemu kan jadi akrab. Jadi setiap malam orang-orang di warung kopi sekali itu menjalin tali silaturahim terus. Itu yang pertama, dari niat ya. Iya. Jadikan dia sebagai ibadah. Nah, Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini jadi kesempatan kita untuk bersedekah. oh, Iya. di situ itu saya Pak Ustadz. Sedekah itu. Saya lote itu Pak. Pokoknya saya tiap malam Pak Ustadz cari warung kopi. Iya. Yang paling top yang saya mau cari itu di Hoya Kopi. Siapa tahu ada yang mau bersedekah di situ. Mau tahu uti. Iya. Itu terbalik. Jadi pokoknya saya langsung pesan Pak Ipul dengan Pak Haji Kipli. 1 kopi. Jangan lupa itu goroho apa sama. Habis itu kan biasa beramal. Ini namanya pengemis milenial. Harusnya kita yang meniatkan. Kalau kita punya kelebihan, sekali-sekali ya, jangan hanya minta ditraktir orang. Oh, Ya, kalau kita sudah niatkan itu, insya Allah. jangan hanya minta, sering minta ditraktir orang. Kalaupun memang lagi pas-pasan, satu cangkir dibagi berdua. Betul. Saya punya kopinya, dia punya DP cangkir. Karena apa? Mentraktir itu juga sebenarnya adalah bagian dari amal Ibadah. soleh ya. Iya. Kalau yang kita traktir orang bertakwa, maka semua ibadah dia jadi pahala kita juga. Itu yang disebut dengan sedekahun Ya, jariyah. cari ya. Kebetulan waktu itu Pak Soleh, duduk dengan anak, dia mbak traktir. Oh, begitu. Maka dia mendapatkan amal. Tapi kalau yang kita traktir itu orang munafik, ya, setelah kita traktir dia dan badannya jadi kuat dan malam itu dia tidak tidur dan bermaksiat, kita dapat dosanya juga. Oh, Hati-hati Pak Ustadz. iya. Sehingga itu Nongkrong sampai tengah malam itu jangan lupa tahajud. ya, jadikan warkop itu, kafe-kafe itu jadi semacam sarana untuk mencari sahabat.